Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 31. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sesaat kemudian, Fu Chashu telah melewati susunan teleportasi dan kembali ke aula ruang waktu di gerbang dalam sekte Dongsu. Dia buru-buru melangkah ke formasi teleportasi yang mengarah ke Fangcheng kota Dong Yufang dan menghilang. Saat ini, Tan Yun telah menemukan rumput suci Shou di sebuah pulau kecil dan mengecat rambut putihnya menjadi hitam. Dilihat dari penampilannya, Tan Yun tampak seperti pemuda tampan, tanpa ada jejak Cheng Kun di tubuhnya. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berbicara kepada para wanita di Menara Panjun, "Saya membunuh 16 putra Fu Chashu, dan saya membunuh pangeran dinasti Dongsu. Fu Chashu dan Kaisar Agung Dongsu akan dengan gila-gilaan mencariku, dan bahkan menutup perbatasan seluruh benua Dewa Dongsu yang mengarah ke Laut Iblis. Setelah diblokir, jika kita ingin melarikan diri dari benua Dongsu, itu akan sesulit mendaki ke langit, dan kita bahkan akan mati. Daripada ini, lebih baik bagi kita untuk menemukan tempat, mundur dengan ketenangan pikiran, dan menungguku menerobos ranah, dan beritahu Kaisar Agung Dongsu bahwa aku masih berada di benua Dewa Dongsu. Pada saat itu, kami akan terus retret. Setelah kekuatan meningkat pesat, saya akan mengaduk benua Dewa Dongsu dan membalikkannya, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari benua Dewa Dongsu." Setelah kata-kata Tan Yun disetujui dengan suara bulat oleh semua wanita, Tan Yun terbang ke arah yang berlawanan dengan Dong Yu Fangcheng. Menurut ingatan Cheng Kun, terbang dengan kecepatannya sendiri selama setengah tahun lagi, dia akan tiba di tempat percobaan para dewa berikut di dinasti leluhur Dongsu, alam Daoang, gunung es dan salju. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia harus mendapatkan pihak identitas lain di jalan agar tidak dihentikan dan diminta. Adik laki-laki ini tinggal. Seringai tiba-tiba terdengar dari kehampaan di sebelah kiri Tan Yun. Hah? Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat seorang pemuda malang dengan 3 tingkat ranah Dewa Tao dan menghalangi jalannya. "Mengapa?" tanya Tan Yun. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Lao Su?" Pemuda itu berkata dengan ekspresi galak, "Saya pikir Anda datang dari arah Dong Yu Fangcheng, saya pikir Anda punya banyak barang untuk dibeli. Serahkan dan selamatkan nyawa anjingmu, kalau tidak." Tidak menunggu kata-kata pemuda itu, Tan Yun menyela seolah melihat orang idiot, "Kalau tidak. Kalau tidak, saya akan merampok kekayaan terlebih dahulu dan kemudian merampok semuanya." Pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Aku melihatmu dengan kulit halus dan daging yang lembut." Tan Yun merasa jijik. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengannya. Di bawah malam, matanya bersinar merah, dan segera, pemuda malang itu seperti ayam kayu. "Siapa namamu? Dari siapa?" tanya Tan Yun. "Nama saya Wu Yi. Saya berasal dari dinasti leluhur Dongsu, dari kota Dewa Tianlun." Pria muda itu berkata dengan ekspresi kusam. "Apakah ada tanda untuk membuktikan identitasmu?" tanya Tan Yun. "Ya," kata pemuda itu. "Serahkan." Mengikuti perintah Tan Yun, Wu Yi menyerahkan tanda yang melambangkan identitasnya kepada Tan Yun. "Mati cabul, pergi ke ibumu." Setelah Tan Yun menerima token, dia menendang kepala Wu Yi. Kepala Wu Yi hancur, dan tubuh tanpa kepala itu berlumuran darah, jatuh ke langit bersalju dan masuk ke danau es. Apa yang benar-benar hilang, apa yang harus diberikan? Tan Yun tersenyum tipis, dan mengubah wajahnya menjadi penampilan Wu Yi. Dengan cara ini, Tan Yun tidak lagi memiliki kekhawatiran, dan mulai menyombongkan diri di atas danau Dongsu, menuju ke gunung yang sedingin es dan bersalju. Sesaat kemudian, Dong Yu Fangcheng telah meledak. Semua orang tahu bahwa dewa-dewa kuno yang abadi berubah menjadi penampakan sesepuh agung dari gerbang dalam sekte Dongsu. Mereka membantai tuan muda sekte Dongsu, 13 tuan muda, dan pangeran dinasti leluhur Dongsu. Ketika Fu Chashu melangkah keluar dari aula ruang waktu di luar Fangcheng, serangkaian seruan dan jeritan ketakutan dan terkejut menyelimuti telinga Fu Chashu seperti air pasang. Ya Tuhan, dewa kuno abadi benar-benar muncul lagi.
Ya, ras dewa kuno abadi dimusnahkan bukan 80 juta tahun yang lalu, bagaimana mungkin masih bertahan? Tidak bisa dipercaya, Protoss kuno abadi pernah menjadi Protoss paling kuat di dunia leluhur tertinggi. Aku tidak pernah berpikir bahwa masih ada yang hidup. Orang-orang yang mendengarkan di Lehun Xuan berkata bahwa dewa-dewa kuno yang abadi menyamar menjadi penampilan Sekte Dongsu, bercampur dengan Sekte Dongsu, dan kemudian membunuh pangeran dari dinasti leluhur Dongsu di Fangcheng. Bukankah, tidak hanya membunuh pangeran Yuan Liyun, tetapi juga membunuh tuan muda Sekte Dongsu dan 13 tuan muda. Dewa kuno yang abadi muncul, dan langit akan berubah. Ya, dunia leluhur tertinggi benar-benar akan mengubah surga. Mendengarkan diskusi yang bergema di telingaku, Fu Chashu berteriak dengan suara serak, bersamaku, Fu Chashu, langit tidak akan berubah. Semua orang akan diam untuk raja ini. Suara Fu Chashu bergema seperti suara gemuruh, bergema di seluruh Dongyu Fangcheng, dan segera, tidak ada yang bersuara di Fangcheng yang besar itu. Wah! Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka diam, bernapas dengan cepat, dan suara detak jantung mereka berulang lagi, karena takut membuat marah Fu Chashu. Fu Chashu naik ke langit dan melayang di atas gerbang kota Fangcheng. Mulai sekarang, tanpa perintah Tuan ini, siapa yang berani meninggalkan Fangcheng dan dibunuh tanpa ampun. Segera, Fu Chashu memandangi para murid yang berlutut di luar gerbang kota, wajahnya memerah dan berkata, mereka mengatakan bahwa semua 14 putra Master Sekte terbunuh. Apakah ini benar? Kembali ke Master Sekte. Salah satu murid berjongkok di tanah, gemetar, ya, itu benar. Kata, benar, seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran Fu Chashu. Fu Chashu gemetar hebat, wajahnya menjadi lebih merah dalam kegelapan, dan air mata pecah dan menetes. Dia jatuh ke dalam keheningan singkat, air mata mengaburkan pandangannya, dan hal yang paling dikhawatirkan terjadi. Engah. Setelah sekian lama, Fu Chashu menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya yang memerah menjadi pucat seperti kertas. 16 anak laki-lakiku sudah mati. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Fu Chashu meraung ke langit, dan menyemburkan darah lagi. Dia patah hati, tidak mampu menghadapi kenyataan bahwa semua putranya meninggal. Ah! Fu Chashu berteriak dengan liar, menakuti para dewa di Fangcheng hingga ketakutan. Anak-anakku harus tetap diselamatkan, harus ada. Fu Chashu menangis dan terbang ke kota tanpa sikap tuannya, dan segera terbang keluar Lehun Xuan. Ledakan. Fu Chashu mendobrak pintu gedung dengan tendangan, dan setelah memasuki lobi, dia menemukan bahwa bendahara Lehun Xuan sedang berlutut di tanah. Di tengah lobi, ada 15 mayat tergeletak. Melihat kematian tragis putra-putranya, Fu Chashu percaya bahwa putra-putranya benar-benar telah tiada. Mata Fu Chashu merah, menahan kesedihannya, dan menggertakkan giginya dan berkata, saya baru saja mendengar bahwa beberapa orang mengatakan itu adalah sisa dari dewa kuno yang abadi. Penyamaran telah menjadi penampilan penatua sekte saya. Membunuh putra dan keponakan saya. Bendahara Lehun Xuan, yang berlutut di tanah, menggigil, ya. Mata Fu Chashu pecah dan berkata, siapakah sisa-sisa dewa kuno yang abadi? Bendahara berkata dengan jujur, menyamar menjadi kepala tetua gerbang dalam sekte. Cheng Kun. Apa yang kamu bicarakan? Fu Chashu meraung, bagaimana mungkin Cheng Kun? Kembali ke Master Sekte, itu memang Cheng Kun. Kata penjaga toko dengan nada positif. Lalu apakah dia berambut putih atau berambut hitam? Tanya Fu Chashu. Itu rambut abu-abu. Mendengar itu, Fu Chashu berpikir bahwa lebih dari setengah jam yang lalu, dia masih bersama Cheng Kun, tapi biarkan si pembunuh lolos. Aku sangat marah. Begitu Fu Chashu berbicara, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan penuh amarah, setelah Fu Chashu terbang keluar dari Lehun Xuan, dia terbang keluar dari kota Fang dan memasuki kuil ruang dan waktu. Kemudian butuh 2 saat, setelah tiba di Sekte Dongsu, butuh beberapa saat lagi untuk melewati susunan teleportasi ke aula ruang waktu di luar Dongsu Senhu. Dia terbang keluar dari kuil ruang dan waktu dengan tergesa-gesa, tetapi melihat garis tulisan lain di monumen raksasa di depannya. Fu Chashu pasti marah saat kamu kembali. Hahaha, aku lupa memberitahumu, aku membunuh Fu Chahen dan Fu Chaqiu. Dan kamu,
Tapi aku bermain-main dan memberiku jenis api yang sangat langka. Juga, saya mengambil semua barang dari Aula Jubao gerbang dalam. Terima kasih telah menyediakan sumber daya kultivasi. Melihat tulisan tangan ini, dan kemudian pada mayat asli Cheng Kun dan Fang Yuan di tanah, Fu Chashu pusing karena marah. Binatang, kamu penjahat dewa kuno yang abadi. Fu Chashu meraung ke langit, ingat untukku, kamu membunuh 16 putraku, dan aku akan menangkapmu di masa depan. Aku harus memakanmu hidup-hidup. Itu benar. Dengan kemarahan Fu Chashu, jika Tan Yun ada di depannya saat ini, dia pasti akan dimakan. Setelah Fu Chashu melampiaskannya, dia melepaskan kesadaran ketuhanannya secara ekstrim, dan dengan cepat meluas ke arah kehampaan ke segala arah, menutupi kehampaan yang luas, dan juga menutupi jutaan orang. Di antara jutaan orang, sebagian besar berada di kota Dongyufang, dan sisanya tersebar di langit bersalju yang luas. Pada saat ini, Tan Yun menyamar yang tampak malang bernama Wu Yi tiba-tiba terdengar di benaknya selama penerbangan, dan Fu Chashu mengeluarkan suara marah yang tak ada habisnya. Dewa ini adalah master sekte-sekte Dongzu, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh. Hati Tan Yun bergetar, dan langsung berhenti terbang. Dia berbalik, berpura-pura bingung, dan melihat ke arah Dongzu Senhu. Semua orang menunjukkan token identitas mereka, segera. Suara tak terbantahkan Fu Chashu terdengar lagi. Tan Yun buru-buru mengorbankan token identitasnya, dan kemudian merasakan indera ilahi menyapu token dan menghilang. Pada saat ini, semua wanita di Menara Panjun mengangkat tenggorokan mereka, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat. Meskipun Tan Yun tidak berkeringat di dahinya, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkan kekurangan pada dirinya saat ini, jika tidak, dia pasti akan mati. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setengah jam penuh kemudian, Fu Chashu penuh dengan suara yang hilang, dan terdengar dari telinga Tan Yun, kamu bebas. Suara itu jatuh, dan aura menakutkan yang menyelimuti Tan Yun menghilang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik, dan menghilang ke langit bersalju dengan tenang. Lebih dari setengah jam kemudian, murid sekte Dongzu di kota Dongyufang telah mengangkut jenazah 15 orang termasuk Fu Chatian dan Yuan Liuyun kembali ke Dongzu Shenzong. Saat ini, mata Fu Chashu merah dan bengkak dan wajahnya pucat, dan dia telah kembali ke puncak gunung. Dia menghela nafas dan melangkah ke Aula Wending. Kakak, wajahmu sangat jelek, apa yang terjadi? Fu Chaling, yang sedang duduk bersama Kaisar Dongzu, bangkit dan bertanya. Fu Chaling adalah saudara kandung Fu Chasu, Ratu Dongzu dan ibu dari pangeran. Ya, saudaraku, ada apa? Kaisar Agung Dongzu meletakkan gelas anggurnya dan bertanya pada Fu Chashu. Pejabat tinggi dan tamu Dongzu Shenzong lainnya memandang Fu Chashu. Fu Chashu mengepalkan tinjunya, menatap Kaisar Dongzu, dan akhirnya menatap Fu Chaling, dan berkata dengan sedih, adik, kakak memberitahumu sesuatu, jangan terlalu bersemangat. Kakak, katamu, kata Fu Chaling. Fu Chashu berkata dengan air mata berlinang, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, menyamar sebagai tetua agung dari gerbang dalam sekte saya, dan membunuh tunangan saya. Baru malam ini, binatang buas ini, membunuh Tianer dan mereka semua. Ucapan ini seperti blockbuster, yang benar-benar hilang di benak semua orang yang hadir. 16 putra Fu Chashu semuanya sudah mati sekarang, semua orang tidak percaya. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Mata Fu Chaling menangis, kamu bilang keponakanku sudah mati. Ya, mereka semua mati. Fu Chashu menekan bahu Fu Chaling, kakak, Lai Yun bersama Tianer dan yang lainnya malam ini dan juga terbunuh. Fu Chaling gemetar, dan tiba-tiba merasakan pusaran langit dan bumi, dan kemudian berteriak, tidak. Kakak, kamu berbohong padaku, kan? Aku hanya anak seperti itu, bagaimana dia bisa mati? Kaisar Agung Dongzu di samping Fu Chaling, tubuh lamanya gemetar, dan setetes air mata berlumpur keluar dari matanya. Kaisar, kamu harus membalaskan dendam anak-anak kami. Fu Chaling dengan kasar mengguncang bahu Kaisar Dongzu, menangis seperti tikus. Jangan khawatir, permaisuri, aku pasti akan menangkap pembunuhnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Tanpa menunggu kata-kata dari Kaisar Agung Dongzu, Fu Chaling kewalahan dan pingsan.
Setelah Kaisar Agung Dongzhu meminta orang-orang untuk membantu Fu Caling beristirahat, dia memandang Fu Chashu dengan ekspresi sedih, dan berkata, "Saudaraku, kami akan menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi dengan segala cara." Ya, Fu Chashu menahan kesedihan di dalam hatinya dan berkata, "Sekarang kita harus mendiskusikan bagaimana cara menangkap si pembunuh." "Master Sekte Fucha, kamu bisa menggunakan tempat kami, tanyakan saja." Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar berkata dengan tatapan galak, "Saya ingin membantu Anda untuk menangkap sisa-sisa dewa kuno yang abadi secepat mungkin." Sejak saat itu, para tamu kuat yang hadir semuanya berbicara, bersedia mengikuti pengiriman Fu Chashu. "Oke, Master Sekte berterima kasih sebelumnya. Selanjutnya, Master Sekte ini akan berbicara tentang rencananya untuk menangkap sisa-sisa ras dewa kuno abadi," kata Fu Chashu, merenung sejenak. Setelah itu, mata penuh air mata Fu Chashu menunjukkan secercah cahaya, dan dia melihat sekeliling orang kuat itu dan berkata, "Memang benar itu tidak tersembunyi." Dahulu kala, Kaisar Agung Dongzhu mengetahui bahwa ada dewa kuno abadi yang tidak meninggal dan telah tinggal. Benua Dewa Sisu. Master Sekte dan Kaisar Dongzhu, Kaisar Nansu, dan Kaisar Beisu, mengirim orang untuk mengejar dan membunuh sisa-sisa, dan mereka masih tinggal di benua Dewa Sisu. Tapi Master Sekte ini tidak pernah menyangka bahwa binatang buas ini akan menyelinap ke Dongzhu Shenzong saya. Sisa ini hanya tingkat ke-9 dari ranah Tao, tetapi dapat melompati dan membunuh tingkat ke-9 dari alam Raja Tao biasa. Kemampuan melompati bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Dao abadi 80 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, hampir leluhurmu berpartisipasi dalam pasukan yang mengepung dan membunuh dewa-dewa kuno yang abadi. Begitu sisa ini tumbuh, dia tumbuh di benua Dongzhu pasti akan mengalirkan darah. Oleh karena itu, kita harus membunuhnya bagaimanapun caranya. Prioritas utama adalah kalian semua segera meninggalkan Sekte Dongzhu dan memimpin orang-orang kalian ke perbatasan benua Dongzhu. Jika sisa ini ingin meninggalkan benua Dewa Dongzhu, dia harus pergi melalui Laut Iblis. Oleh karena itu, kita harus meletakkan jaring langit dan bumi di perbatasan yang mengarah ke Laut Iblis. Pada saat yang sama, berbagai pasukan dikirim dari ranah Raja Tao, atau lebih tinggi, tidak peduli berapa lama, mereka harus menemukan sisa dari pembunuhan. Hanya ada satu cara untuk menemukan untuk saat ini, tetapi siapapun dengan tingkat 9 ranah Tao harus ditangkap dan diinterogasi dengan ketat. Apakah kamu mengerti? Para penguasa dari pasukan utama membungkuk satu demi satu, mengerti. Fu Chashu berkata, "Oke, tidak boleh terlambat, kalian tinggalkan Dongzhu Shenzong dan bertindak secepat mungkin. Aku akan menunggu untuk pergi." Semua orang kuat pergi sebagai tanggapan. Tidak lama kemudian, hanya Fu Chashu dan Kaisar Dongzhu yang tersisa.